Saya persilahkan Prof. Henry Subiakto. Berikan tepuk tangan untuk Prof. Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Awalnya saya mau duduk di situ. Tapi saya malu, yang ibu-ibu aja bisa berdiri, mosok saya laki-laki nggak bisa berdiri. Walaupun sore-sore begini kan tetap harus berdiri ya kan? Tidak hanya yang pagi. Dan tidak boleh kalah dengan jamu Nyonya Menir yang berdiri sejak 1819. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terutama untuk Ketua Komisi Informasi yang baru, saya belum kenal Pak Doni ya. Terima kasih. Dan juga komisioner-komisioner yang lain. Saya juga jelek-jelek ikut dalam konteks menyiapkan undang-undang keterbukaan informasi publik dulu Pak. Waktu saya masih di kampus, saya sama Agus Sudibyo, ada Mas Ahmad Santosa, ada Pak Teten Mas Duki dengan konsorsium LSM-nya, dan di kalangan politik, mohon maaf loh, jangan pada marah ya, itu yang ikut juga waktu itu adalah Ngabalin. Ali Muhtar Ngabalin itu juga ikut mendorong-dorong undang-undang ini, jadi tolong ya, berbaik-baik dengan Pak Ali Muhtar Ngabalin karena dia juga termasuk pendorong undang-undang keterbukaan informasi publik. Saya juga. Nah kebetulan tahun 2007 saya jadi staf ahli Menteri Kominfo. Undang-undang ini lahir tahun 2008. Pas saya setahun di staf ahli Menteri Kominfo. Tapi saya lebih banyak dikenal sebagai ikutnya di Undang-Undang ITE karena lebih seksi. Tapi saya berkomitmen kepada Bapak Ibu, makanya diundang ke sini saya senang sekali. Walaupun karena Bu Nuni kenal sama saya. Bapak Ibu yang saya hormati, pemilu 2024 berbeda dengan pemilu 2019. Ketika pemilu 2019 Indonesia mendapatkan apresiasi dari banyak negara. Arief Budiman itu diundang teman-teman KPU pusat, itu diundang ke beberapa negara untuk presentasi mengapa Indonesia sukses. Termasuk sukses menghalau hoax yang waktu itu menyerang KPU karena KPU dianggap ada yang dicoblos sebelum saatnya dan sebagainya dan sebagainya. Artinya pemilu 2019 itu waktu itu salah satu kendala utamanya atau tantangan utamanya adalah hoax. Bagaimana dengan pemilu 2024? Tidak hanya hoax. Tidak hanya hoax Bapak Ibu. Tapi saya yakin dengan tadi presentasi Bu Nini, Bu Betty, nampak kalau siap dari teman-teman semuanya ini. Apalagi ini Komisi Informasi juga menyiapkan untuk transparansi di dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Memang di era sekarang harus transparan. Karena apa yang terjadi? Teknologi ini mendrive kita, mendetermine kita, harus transparan. Tidak bisa tidak. Ada 210 juta pengguna internet di Indonesia. Mereka semua bisa jadi wartawan. Mereka semua bisa menjadi konten kreator, bisa menjadi komentator, bisa nge-share apa saja. 210 juta, yang aktif 195 juta di medsos. Pengguna internetnya 210 juta, ini terbaru dari teman-teman APJI. Mereka itu wartawan. Walaupun bukan wartawan yang profesional seperti Bapak Ibu yang diundang sekarang dari PWI Dewan Pers, bukan. Tapi semua orang sekarang, kalau sekarang di sini ini saya dipukul sama salah satu komisioner, pasti muncul di media sosial. Bapak Ibu bisa jadi wartawan, bisa nge-share. Atau saya berbicara buruk, bisa di video, bisa di-share, habislah saya di media sosial. Semua orang di media. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari transparansi ini adalah keniscayaan. Alhamdulillah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sudah memperkuat. Jadi sudah menyiapkan infrastrukturnya. Nah, ke depan
kita punya tantangan dalam apa pemilu ini. Satu, masih seperti tahun yang lalu atau pemilu yang lalu, yaitu hoax masih pasti itu. Tapi tantangan yang lebih berat adalah algoritma. Algoritma. Bapak Ibu, jadi begini. Sekarang ini kalau Bapak Ibu mendalami tentang bagaimana perkembangan algoritma, algoritma itu digerakkan oleh artificial intelligence. Kemarin Elon Musk mengatakan, ini kalau orang mungkin belum membaca atau mengikuti akan bingung dengan pernyataan Elon Musk. Elon Musk mengatakan begini, artificial intelligence more dangerous than nuclear weapons. Artificial intelligence itu lebih bahaya dibandingkan senjata nuklir. Karena apa? Bisa merusak dunia. Mosok. Pak, di Amerika ada seorang konten kreator namanya Nico. Mungkin Anda nanti searching ya. Nico siapa ya? Saya lupa saya. Itu Nico Avocado. Coba searching. Dia itu konten kreator yang, itu hanya satu, itu ada ribuan ini. Problem seperti Nico itu. Nico itu dia menjadi konten kreator untuk menyajikan bagaimana hidup sehat. Tapi ketika menyampaikan bagaimana hidup sehat, nggak ada subscribernya sedikit sekali, yang nge-like sedikit sekali. Tapi ketika dia nekat ngawur, makan ngawur, yang nge-like banyak, yang nge-share banyak, yang subscribe banyak. Akhirnya dia jadi, mohon maaf, besar sekali, dan dia nggak sehat, tapi itu pun didukung oleh banyak orang mengatakan, badanmu seperti itu nggak apa-apa, jangan body shaming ya, jangan body shaming. Artinya apa? Di dunia sekarang ini orang kalau keliru, menyimpang, dia nggak paham kalau dia keliru. Karena dia didekatkan dengan konten-konten dan akun-akun yang membenarkan dia. Dan itu teknologi algoritma dan artificial intelligence. Maka jangan heran kalau ada orang yang pembenci terhadap sistem, dia akan semakin benci. Kalau dia tidak percaya terhadap sistem, dia akan semakin tidak percaya. Tapi begitu sebaliknya, orang-orang yang begitu percaya akan semakin percaya. Karena dia didekatkan dengan konten-konten yang sepikiran dan memperkuat itu. Di Amerika sampai banyak buku, sebenarnya saya banyak ya. Tapi nanti kuliah di S3 UNER aja. Di Amerika itu sekarang muncul banyak buku yang menunjukkan bahwa artificial intelligence itu memunculkan rasisme di sana. Dan sering dipelesetkan artificial intelligence itu artificial unintelligence. Artificial yang tidak pintar memahami masyarakat. Karena apa? Terjadi yang namanya pengelompokan. Dalam konteks Indonesia apa yang terjadi? Pemilu ke depan akan semakin keras. Dan mohon maaf, walaupun sudah transparan, belum tentu dipercaya. Karena orang yang tidak percaya ini semakin mengeras. Tidak percaya. Fakta itu dianggap bukan sesuatu yang bisa diterima. Bapak mungkin bisa lihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Itu post-truth tadi. Post-truth itu pasca kebenaran. Fakta di-mix dengan hal-hal yang deepfake ya. Di-mix sekarang ini mix dan orang percaya. Kadang-kadang banyak masyarakat tuh percaya pada media sosial, padahal media sosial ini menjerumuskan banyak orang. Dari contohnya yang saya sebutkan tadi. Betapa tidak media sosial itu aneh. Demokrasi mas, media sosial, betul demokrasi, transparan, betul transparan. Tapi di media sosial itu orang yang jelas-jelas tidak setara, bisa seakan-akan setara. Kiai, misalnya Habib Lutfi yang sangat dihormati, bisa dicemooh di media sosial oleh orang yang nggak pernah belajar agama. Dianggap aneh. Biasalah makanya presiden juga dicemooh biasa, apalagi KPU. Komisi Informasi, saya juga biasa. Saya kalau di kampus ditakuti, tapi kalau di media sosial cemooh terus. Dan itu itulah media sosial. Dan orang-orang yang mencemooh maupun yang orang-orang yang tidak suka, itu semakin merasa benar. Nah, dalam konteks seperti ini, pemilu kita dilaksanakan seperti itu. Dalam zaman yang seperti itu. Makanya penting sekali namanya literasi seperti sekarang. Sangat penting. Kemudian Bapak Ibu, next. Nah, kita belajar demokrasi dari mana sih? Salah satunya dari Amerika.
tahun 2021 yang lalu bulan Januari tanggal 6 hasil Pilpres Amerika ditolak. Ini yang terjadi. Gedung Kongres diduduki oleh puluhan ribu orang. Si Pelosi ketua DPR-nya dikejar mau dibunuh dan lain-lain. 4 orang meninggal, 1 bunuh diri, 100 polisi luka-luka, semua tercengang. Ini Amerika loh. Tempat kita belajar demokrasi loh. Kok bisa seperti itu? Amerika kurang literasi apa? Pendidikannya kurang apa? Ini era baru yang belum pernah terjadi di manapun. Mungkin kalau negara tidak demokratis atau tidak sebebas seperti di Indonesia, mungkin tidak seperti itu, gitu ya. Nah, ini Amerika. Kita punya tantangan seperti itu. Nah, di luar itu Bapak Ibu, next. Saya mungkin mudah-mudahan tadi sudah saya ubah ya. Nah, ini di Amerika saja terjadi namanya radikalisme. Semakin radikal mereka, dan mereka merasa benar radikalisme. Radikalisme Amerika itu radikalisme kanan. Yang rasisme itu, yang glamorizing white supremacy. Kalau di Indonesia ya Bapak Ibu tahu sendirilah. Karena saya sudah di bagian dari yang mengkritik mereka. Next. Nah, makanya media sosial ini seringkali justru memunculkan paradox of democracy, memunculkan undermines democracy, merongrong demokrasi. Nah, itu yang kita hati-hati. Bukan hanya hoax-nya, tapi algoritmanya yang digerakkan oleh artificial intelligence yang more dangerous than nuclear weapons itu. Ditambah lagi, ini sebenarnya saya mau nambah satu lagi, next. Nanti tinggal kita diskusi. Oh enggak ada. Belum saya masukkan berarti. Ditambah lagi, sekarang ini adalah era yang namanya surveillance capitalism. Era di mana perilaku manusia kita di dunia yang menggunakan HP, menggunakan gadget, itu disurveillance. Siapa yang mensurveillance? Yang mensurveillance adalah platform-platform global. Bapak Ibu sekarang ada di sini. WhatsApp tahu nggak kalau Anda share log dari sini? YouTube, Google tahu nggak? Atau katakanlah perilaku kita ini terpantau nggak? Terpantau, Pak. Semua perilaku kita terpantau. Makanya ini tidak hanya transparan, tapi kita ini sebenarnya telanjang. Kita telanjang di depan apa? Di depan platform-platform global itu. Sementara masyarakat masih banyak yang bicara mengenai, wah bocor. Loh, yang bukan bocor, telanjang. Kita ini telanjang. Cuma memang dicoba untuk diatur salah satunya dengan undang-undang yang baru, undang-undang perlindungan data pribadi. Mereka nggak boleh dipakai kalau tidak sesuai dengan peruntukan. Ya siapa tahu, who knows. Ketika Donald Trump menang menggunakan menggunakan Cambridge Analytica, itu iklan-iklan di Amerika yang muncul di medsos itu berbeda dengan yang muncul di luar Amerika. Karena menggunakan yang namanya algoritma yang berasal dari data-data pribadi itu. Sehingga mereka bisa memanfaatkan itu. Akhirnya yang terjadi seperti tahun 2016, Donald Trump menjadi presiden. Nah, dalam konteks seperti ini berarti ada masalah. 1, kita masih akan muncul hoax. Ya. 2, ada algoritma di mana akan semakin mengeras. Orang akan semakin mengeras. Pengelompokan semakin mengeras, segregasi semakin mengeras. 3, sebenarnya semuanya itu terpantau oleh perusahaan-perusahaan teknologi global. Bahkan hari ini kalau mereka ditanya, nggak usah nanya kepada LSI atau polling-polling yang sering kita lihat, mereka lebih akurat Pak, karena total sampel dari seluruh aktivitas yang ada di media sosial. Jadi siapa calon presiden atau siapa presiden yang paling populer tahun 2024, mereka nggak perlu pakai polling, nggak perlu pakai sampel, big data itu mereka punya. Yaitu Bapak kalau nge-like, nge-share, itu semuanya ter-record Pak. Makanya sekarang coba searching deh, the most national threat of US. The most national threat of US, Anda searching itu. Yang muncul adalah TikTok. TikTok dianggap sebagai kekuatan yang membahayakan
Amerika. Kenapa? Karena sekarang pengguna TikTok masuk ke Amerika. Orang Amerika mulai pakai TikTok, termasuk militer Amerika. Dan TikTok itu menurut orang Amerika ini yang takut, TikTok itu ketika sudah di-download, ketika di-touching, maka seluruh perilaku touching itu ter-record oleh TikTok. Maka orang Amerika, negara Amerika, penguasa Amerika yang biasa men-surveillance lewat YouTube, lewat Google, lewat itu, dia khawatir juga di-surveillance lewat TikTok. Ini era surveillance, era pertempuran teknologi. Kita, bagaimana kita? Yang penting harus kita sosialisasikan, kita literasikan bahwa kalau saya terus terang mohon maaf, saya kadang-kadang bisa menerima kalau ada orang yang begitu fanatik, karena sebenarnya itu di hasil kerja dan itu adalah korban-korban dari media sosial. Itu ke depan. Kira-kira demikian Bapak Ibu, nanti kita diskusikan. Kalau belum bisa clear, ya undang saya saja Pak. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini untuk yang NU. Fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang Muhammadiyah. Ya, terima kasih Prof. Henry Subiakto.